Yang ternyata diri kita nggak ada yang bisa jamin apakah bisa selamat dari neraka Allah. Diri kita nggak ada yang bisa jamin apakah kita bisa masuk ke dalam surga Allah, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan rahmat dan karunia Allah, mendapatkan cinta Allah. Nggak tahu. Tenang. Ketika seorang nggak belajar agama, gampang, termasuk surga. Pede benar ini, luar biasa. Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, karena ayat ini dikhususkan aslinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada hakikatnya kepada kita semua pasti, kepada hamba-hamba Allah. Allah menyuruh untuk kepada Nabi Muhammad berilmu tentang ilmu agama, terutama ilmu masalah tauhid. Bagaimana dengan kita, ikhwan? Ini tuh belajar agama ini sampai mati, ikhwan. Gak ada cerita bosan belajar agama ini. Gak ada cerita puas. Gak ada cerita kemudian sudah lulus jadi dokter, jadi profesor, sudah jadi alim. Gak ada. Orang yang tambah berilmu, perhatikan kata-kata ana ini, ikhwan. Orang yang tambah berilmu tentang ilmu agama ini, maka dia akan tambah merasa dirinya menjadi bodoh, bukan sebaliknya. Perhatikan, saya ulang. Ketika seseorang tambah berilmu tentang ilmu agama ini, dia akan merasa dirinya, ya Allah, saya bodoh ternyata ya, saya jahil ya, masih banyak ternyata ilmu-ilmu agama Allah ini yang ternyata saya belum tahu. Maka saya harus terus belajar dan belajar. Subhanallah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, ketika ditanya, Imam, sampai kapan kau menuntut ilmu? Hatta al-mamat, sampai mati. Riwayat yang mengatakan sampai masuk ke lubang kubur baru selesai nuntut ilmu agama, ikhwan. Jangan pernah malas. Karena ketika seseorang malas dalam menuntut ilmu agama, maka dia akan kehilangan berbagai macam fadilah dari nuntut ilmu agama tersebut. Sayang, subhanallah. Bahkan ilmu agama ini sangat luar biasa besarnya. Kalau kita bahas khusus masalah ilmu aja ini, ikhwan, gak kelar-kelar ini, subhanallah. Sangat luar biasa besarnya, yang menunjukkan ilmu itu luar biasa. Ilmu agama luar biasa. Orang yang punya ilmu saja sudah pasti apa? Diberikan derajat dan luar biasa sama Allah. Terutama ilmu agama lebih luar biasa lagi. Kita lihat bagaimana orang yang punya ilmu, bahkan bukan cuma orang, makhluk yang punya ilmu dengan makhluk yang tidak punya ilmu dibedakan sama Allah. Buka surah Al-Maidah. Al-Maidah gampang, 5, surah kelima ya. Ayat keempat. Surah kelima Al-Maidah ayat keempat. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang apa yang dihalalkan bagi untuk mereka. Qul uhilla lakumut thayyibat. Katakan kepada mereka ya Muhammad, yang dihalalkan kepada kalian yang baik-baik, yang bagus-bagus, thayyibat. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan yang dihalalkan atas kalian adalah hasil binatang buruan atau hasil hewan dari binatang buruan yang kalian ajarkan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kalian ilmu. Mukallibin itu dari kata-kata kalbun. Kalbun itu apa? Anjing. Tapi di situ biasa diartikan binatang pemburu. Di zaman dulu ketika orang ingin apa? Berburu, ada anjing yang khusus dilatih untuk berburu. Perhatikan nih, berarti anjing ini punya ilmu, betul ya? Allah katakan, dan di antara yang dihalalkan oleh Allah hasil dari ini nih, hasil dari anjing yang dilatih untuk berburu, binatang buruannya itu halal. Fakulu mimma amsakna alaikum adzkuru smallahi alaih. Maka makanlah, kemudian sebutlah nama Allah bismillah ketika melepas anjing tersebut. Melepas anjing tersebut, kemudian apa? Makan, kemudian apa? Makan hasil tersebut, halal. Kata para ulama, walaula maziyatul ilmi wat ta'lim, kalaulah bukan karena luar biasanya kedudukan ilmu dan pengajaran, maka harusnya Allah Azza wa Jalla menyamakan hasil binatang buruan dari anjing yang dilatih dengan anjing yang tidak dilatih, harusnya sama, betul ya? Tapi ternyata Allah bedakan. Ketika anjing itu dilatih, dikasih ilmu nih sama tuannya, hasil binatang buruannya halal. Tapi kalau anjing tersebut apa? Memangsa sesuatu binatang buruan, haram itu dalam Islam. Seekor anjing ketika punya ilmu dibedakan sama Allah, apalagi seorang manusia. Apalagi seorang manusia tersebut berilmu tentang ilmu agama Allah, ilmu agama.